kandangnya sudah ada. Jadi di tahun berikutnya perhitungannya agak mendingan karena modalnya yang kecil, pendapatannya tetap, hitungannya seperti itu. Sebaliknya nanti di tahun ketiga, tahun keempat, nah itu baru oke kawan-kawan. Halo sobat peternak puyuh Jambi, kembali lagi bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah. Baik kawan-kawan, salam sehat selalu untuk kalian semua dimanapun Anda berada. Semoga nih satu hari lagi nih menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita semua yang beragama Muslim bisa melaksanakan puasa Ramadan nanti dengan hikmat dan penuh keberkahan. Nah, gitu kawan-kawan. Untuk hari ini Selasa 17 Februari 2025, tahun baru Imlek. Nah, selamat tahun baru kepada warga Chinese yang merayakan tahun baru Imlek. Baik kawan-kawan, di video kali ini, nah, kita ambil video lagi kawan. Kita ambil video kali ini tentang bagi hasil dalam beternak puyuh petelur. Nah, gitu. Jadi kan lumayan banyak nih orang yang dikatakan punya uang, punya modal. Tetapi karena kesibukan pekerjaan tidak bisa untuk beternak. Tetapi ingin hasil tambahan, ingin masukan tambahan. Muncullah ide nih, bagaimana kalau saya investasikan saja dana saya kepada orang untuk beternak puyuh. Nah, harus paham dulu kawan-kawan untuk pembagian hasilnya. Kemudian, kalau kawan-kawan sekalian mau beternak puyuh tapi tidak ada modal, bagaimana seandainya mencari investor? Nah, bagaimana nih sikap kita selaku peternak juga? Jadi simak dulu video ini supaya jangan sampai nanti investor ataupun kita selaku peternak sama-sama terjadi hal yang tidak diinginkan, saling curiga ataupun tidak dapat untung. Itulah bahasanya kawan-kawan. Jadi si peternak capek urusin ternak tapi malah nggak dapat duit. Yang investor juga nih sudah nanamkan modalnya tapi juga hitung-hitungannya nggak masuk. Jadi gini, saya berani angkat tentang video ini karena di media sosial saya sering melihat ini membuka titip modal untuk puyuh petelur bagi hasil selama beberapa kali, nanti per minggunya dapat sekian, per bulannya dapat sekian. Nah gitu sedikit mengetuk nih kawan-kawan, karena jika kawan-kawan tertarik terhadap hal ini berbahaya kawan-kawan. Patut diketahui dulu, penghasilan beternak puyuh petelur itu untungnya sangat tipis. Nah itu kawan-kawan, beternak puyuh petelur jika hanya mengandalkan telur ini untungnya sangat tipis. Jadi bagaimana caranya bisa untung dari bagi hasil? Jawabannya sulit kawan-kawan, sulit dapat untung dari bagi hasil, apalagi dengan populasinya yang kecil. Saya contohkan, 1000 puyuh modal kurang lebih 18-20 juta rupiah sampai dengan produksi. Setelah produksi, nah setelah produksi baru kita bisa dapat bagi hasil. 1000 ekor puyuh itu sehebat-hebatnya kita memelihara puyuh, kita menghemat pengeluaran, tetap saja hasil bersihnya itu mentok di 100.000 rupiah per hari. Nah itu sudah hebat kawan-kawan jika dapat 100.000 rupiah per 1000 ekor burung dalam satu hari. Ini sudah dipotong pakan, tetapi belum biaya perawatan. Nah jadi kalau saat ini kita hitung bagi hasil nih, peternak untuk merawatnya kita pemilik modal, kan ada dua pihak nih. Baginya mau bagi berapa kawan-kawan? 50-50, 50-50. 50 untuk peternak, 50 untuk tanam modal. Belum bisa seperti itu kawan-kawan, karena jika tidak ingin menjadi pengusaha musiman, beternak burung puyuh ini jika ingin berkelanjutan harus ada yang namanya saving untuk regenerasi. Nah, saving untuk regenerasi ini berapa? Hitungan mudahnya itu yaitu 30% dari total pendapatan. Jika hitung per hari tadi berarti 30.000 dalam satu hari itu untuk saving regenerasi. Karena puyuh ini ada kematian, kemudian ada lagi masa produktifnya itu mulai menurun dan akhirnya nanti akhir. Dalam rentang waktu kurang lebih 1 tahun, katakanlah 1 tahun,
Ini kita sudah mikir lagi nih bagaimana burung puyuh ini akan diregenerasi. Nah, jika 100.000 rupiah per hari tadi nih, dari 1.000 ekor burung puyuh, potong 30.000, tinggallah 70.000. Bagi hasil 70.000-nya, 50-50 tadi. Jadi 35.000, 35.000. Ini sudah besar nih kawan-kawan. Pemilik sahamnya dapat 35.000, peternaknya dapat 35.000 per hari, per 1.000 ekor burung puyuh. Tetapi, nah gini kawan-kawan, tetapi untuk investor, nilai 18 juta. Kita katakan terendah saja nih kawan, 18 juta rupiah untuk 1.000 ekor burung puyuh, mendapatkan 35.000 rupiah per hari. Berarti dalam 1 bulan, kurang lebih dapat 1 juta kawan-kawan. 1 juta rupiah. Jadi, untuk balik modal 18 juta, butuh berapa lama? 18 bulan, kawan-kawan. 1 tahun. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Baru untuk hitungan balik modal. Itu kalau seandainya beternaknya lancar. Bagaimana kalau ada kendala? Si peternak ini peternak pemula. Atau terkena hal yang sangat tidak diinginkan, yaitu penyakit, katakanlah aratan. Mati semua puyuhnya, bangkrut. Pantas nggak nih uang 18 juta mendapatkan hanya 1 juta per bulan? Untuk investor ini sudah besar 50% kawan-kawan. Si peternak dapat 35.000 rupiah per hari per 1.000 ekor puyuh. Katakanlah nih seperti ruangan saya ini 3.000 ekor burung puyuh, berarti dapat 100.000 rupiah per hari. Kalau untuk beternaknya saja mungkin simple, nggak banyak beban. Kasih pakan, kasih minum, otomatis, terus buang kotoran. Tetapi di sini pemasarannya kalau dilibatkan lagi kepada si peternak, berbahaya juga kawan-kawan. Karena akan ada masanya telur ini harganya anjlok, harganya turun. Harga pakan tiba-tiba naik. Jadi pendapat 100.000 ini juga belum tentu stabil untuk si peternak sendiri. Dan kalau hanya sendirian untuk 3.000 ekor burung puyuh repot juga kawan-kawan. Kasih makan katakanlah 1 jam sehari. Kasih minum otomatis. Buang pohe. Kurang lebih 2 jam dalam 1 hari nih. Jika kita 1 hari buang. Kemudian nyusun telurnya, panennya nih. Nah ini agak lama kawan-kawan. Belum lagi ke pasar untuk ngantar telur. Jadi dengan catatan rentetan kegiatan yang seperti itu, jika penghasilannya 35.000 dikali 3 tadi ya, 105.000 per hari. Wah, ini termasuk kecil kawan-kawan. Untuk 3.000 ekor burung puyuh loh. Jika full seperti ini tadi. Jika hanya 1.000 puyuh, bayangkan. Hanya 35.000 per hari. Wah, ini memang benar-benar sekedar sambilan. Untuk peternak, oke saja, karena memang benar-benar sambilan posisinya. Tetapi untuk investor, untuk 1.000 puyuhnya tadi 35.000 rupiah kawan-kawan. Berarti dalam 1 bulan, untuk 1.000 puyuhnya itu dapat sekitar 1 juta rupiah. 35 kali 30 hari. 1 juta rupiah. 18 bulan baru ketemu nilai 18 juta tadi kawan-kawan. Itu untuk 1.000 puyuh. Oke, kalau seandainya jalannya lancar di periode kedua, barulah modalnya kan kandang sudah jadi nih, tinggal modal bibit. Jadi modal yang awalnya kurang lebih 18 juta, berkurang nih, kurang lebih sekitar mungkin ada di 12 atau 13 juta. Karena investasi di kandangnya sudah ada. Jadi di tahun berikutnya, perhitungannya agak mendingan. Karena modalnya yang cukup kecil, pendapatnya tetap, hitungannya seperti itu. Sebaliknya, nanti di tahun ketiga, tahun keempat. Nah, itu baru oke, kawan-kawan. Jadi, untuk kesimpulan video kita kali ini, kita ringkas saja, kawan-kawan. Jika memang Anda mau berinvestasi, jadi investor nih, ke peternak puyuh, jika untuk 1.000 puyuh tadi nilainya kurang lebih 18 juta, penghasilan yang kawan-kawan dapatkan per bulan itu, kurang lebihnya hanya di angka 1 juta per bulan. Jika janjinya lebih dari itu, nah ini harus pikir-pikir dulu. Apalagi hanya investasi uang 1 juta atau 2 juta rupiah. Mau dapatkan uang ratusan ribu per minggu, nggak mungkin kawan-kawan. Jadi harus hati-hati lagi nih, jika mau investasi dari uang pribadi Anda ke peternak puyuh.
katakanlah mungkin entah itu PT, entah itu CP yang menerima investor. Hati-hati, beternak burung puyuh ini untungnya tipis dan risikonya besar. Jadi untuk beternak puyuh, usahakan belajar sendiri saja. Jika Anda sibuk dengan kegiatan, ya mulai saja dengan populasi kecil. Mending kita ternak sendiri daripada kita investasikan uang kita ke peternak lain. Risikonya lebih besar daripada uang modal kita. Bisa saja uang modal kita itu hilang, bahkan hilang seluruhnya. Dengan hitungan untung saja tadi sudah saya sampaikan, nilai 1000 ekor burung puyuh itu bisa kembali modal kawan-kawan itu 1,5 tahun. Tidak masuk kan untuk investasi nilai 18 juta, malah dapat 1 juta per bulan. Sangat jauh kawan-kawan untuk perhitungan investor itu, tidak masuk. Jika memang benar-benar up terus, modal kita utuh, tetapi pendapatannya rutin, itu enak, itu passive income yang benar-benar income. Kalau ini kita tanamkan modal, kemudian kita hanya dapat 1 juta per bulan dan nilai 18 juta, itu sangat tipis dan berbahaya. Nah, untuk peternak sendiri juga nih, jika memang tidak ada modal, kita selaku peternak pemula, pengen ternak tidak ada modal, jangan buru-buru cari investor. Apalagi sistemnya hutang dengan berbunga, kacau. Tidak sesuai dengan pendapatan nanti kawan-kawan, jadi bisa makin rugi. Jadi kesimpulannya, kita mau jadi investor, sebaiknya tidak usah. Kita peternak cari investor juga tidak usah. Jadi mulai saja dengan modal sendiri, berapa adanya, berapa sempatnya, berapa kemampuan kita. Dah mulai saja dulu kawan-kawan. Kalau cocok, baru nanti kawan-kawan mungkin yang modalnya besar tadi, jadi pemilik cukup memantau, mempekerjakan orang, mending mempekerjakan orang dengan upah berapa, seperti itu. Daripada memang benar-benar investasi uang kita kepada orang lain. Untuk peternak sendiri, ya mulai saja beberapa ekor dulu, sesuai dengan modal yang ada. Nanti kalau cocok, buat saja puyuh makan puyuh, puyuh makan puyuh, puyuh makan puyuh. Nanti akan berkembang sendiri populasinya. Yaitu saya sampaikan, 1 tahun sampai 2 tahun pertama niatkan untuk belajar. Setelah itu baru boleh up populasinya. Sudah tahu proses beternak puyuh, sudah tahu pemasarannya, sudah bisa menikmati hasilnya. Nah, baik kawan, terima kasih banyak nih sudah menyaksikan video kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah referensi. Hati-hati mau berinvestasi, apalagi ke peternakan puyuh, sangat berisiko. Baik kawan, terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini. Salam sehat selalu dari Jambi, salam sukses untuk kita semua. Ayo beternak puyuh itu asik.